Halo teman-teman semua, selamat datang di Remo Channel. Bareng Mimin di sini, dan untuk kalian semua yang menonton, saya doakan semoga sehat, dilancarkan rezeki dan segala urusannya. Amin. Tidak berlama-lama, kali ini Mimin akan mereview film yang berjudul Thor: Love and Thunder. Awal mula cerita diperlihatkan sosok seorang pria yang berjalan dan berada di tengah gurun pasir yang tandus bersama seorang putrinya. Yang mana diketahui pria ini bernama Gorr dan putrinya bernama Love. Cerita selanjutnya kita diperlihatkan bahwa putrinya yang bernama Love ini meninggal karena kelelahan. Selanjutnya di tengah kesedihan telah kehilangan putri yang dicintai dan terbaring di makamnya, si Gorr ini mendapatkan bisikan gaib agar mengikutinya. Selang cerita, Gorr melangkah mengikuti suara tersebut dan bertemu sebuah ladang hijau yang di dalamnya terdapat air dan buah-buahan. Gorr yang sudah haus dan kelaparan, ini melahap buah yang ada di depannya. Di tempat tersebut ada seorang dewa yang mengata-ngatain Gorr ya. Yang dewa ini adalah dewa yang disembah-sembah sama Gorr. Oh, it's one of mine. Nama dewa ini adalah Dewa Rapu atau sang pembawa cahaya. Singkat cerita, Gorr yang kecewa dan berkata, You are no god. I renounce you. membuat Dewa Rapu marah dan mencekik Gorr. Dan di sini bisikan gaib ini muncul dan memberikan pedang yang bernama Necrosword agar bisa membunuh semua dewa, dan korban pertamanya adalah Dewa Rapu dengan cara memenggal kepalanya. So this is my vow. All gods will die. Cerita selanjutnya kita diperlihatkan Korg yang sedang mendongengkan kepada anak-anak tentang legenda Space Viking, Thor Odinson, the God of Thunder. Mulai dari kisah Thor yang semasa kecil sudah diajak sama ibunya bertarung di medan perang, cerita cintanya yang berujung pada cinta sejatinya yaitu Jane Foster. Korg juga bercerita tentang Thor yang kehilangan banyak orang yang dicintainya seperti ibunya, ayahnya, saudaranya yang bernama Loki, teman-teman seperjuangannya, serta Heimdall, sang dewa penjaga pintu utama atau Bifrost, untuk planetnya yang bernama Asgard. Poor Thor had to watch his planet explode, and then he said, "What have I done?" Singkat cerita, Thor yang bergabung dengan Guardian of the Galaxy membantu Raja Yakan untuk merebut kembali kerajaan atau kuil yang direbut oleh bangsa burung yang bernama Haboska. Dan sebelum beraksi, seperti biasa, Here it comes. This ends here and now. What a classic Thor adventure. scene yang berbeda kita diperlihatkan sosok Jane Foster yang sedang melakukan terapi bersama temannya yaitu Darcy, di mana Jane ini didiagnosis mengidap kanker stadium 4. Berbagai cara dilakukannya untuk melawan penyakit ini, hingga pada akhirnya Jane tertuju pada sebuah buku mitos Viking luar angkasa tentang sebuah palu yang bernama Mjolnir. Singkat cerita, Jane mengunjungi sebuah tempat terpencil pesisir pantai yang bernama New Asgard. Di sini dihuni oleh rakyat dari planet Asgard yang mana cerita sebelumnya planet tersebut telah hancur. Tempat ini menjadi tempat objek wisata seperti kapal yang bisa terbang, wahana bermain anak hingga hiburan teater. Yes, to planet Asgard. Dan New Asgard menjadi tempat bisnis yang sukses. Smell like a king because you're Selanjutnya kita diperlihatkan pameran Mjolnir yang dalam kondisi pecah dan ada Jane saat itu. Lalu tiba-tiba scene berpindah ke Thor yang mana setelah berhasil mengalahkan gerombolan Haboska, Thor dihadiahi 2 ekor kambing besar ajaib yang mana bunyinya nggak embek lagi ya, tapi They scream quite a lot. They'll be fine. lanjut Thor dan tim Guardian of the Galaxy mendeteksi adanya signal atau ancaman yang meminta bantuan dari temannya yang bernama Sif. Sif? Singkat cerita, Thor dan tim Guardian of the Galaxy ini berpisah karena Thor, Korg, dan 2 kambing aneh tadi ini pergi untuk membantu Sif. Let's go get Sif.
Selanjutnya mereka menolong Sif dan diperlihatkan Dewa Valigar sudah mati dan Sif yang kondisinya sekarat dengan kondisi tangannya sudah putus. Missing it all. Lalu Sif memberi peringatan bahwa New Asgard yang selanjutnya akan diserang oleh Dewa Jagal atau Gorr. Asgard is next. Di sini rakyat Asgard, Valkyr disusul oleh Thor dan Korg melawan monster bayangan. Di sini kita juga diperlihatkan Thor yang terkejut melihat Mjolnir yang sudah kembali utuh dan ternyata yang menggunakannya adalah Jane. Jane? Singkat cerita di sini diperlihatkan kembali ke masa Thor dan Jane masih hidup bersama dan membuat pernyataan kepada Mjolnir agar berjanji akan menjaga Jane. Sehingga Jane ini bisa mengangkat dan menggunakan Mjolnir si palu sakti ini. Untuk diketahui bahwa Mjolnir ini tidak sembarangan orang bisa mengangkat atau menggunakannya ya. Kembali ke New Asgard, Thor yang melawan Gorr dibantu Jane dan Valkyr membuat Gorr kabur dengan menculik anak-anak untuk dijadikan sandera. Singkat cerita saat berdiskusi bagaimana cara mencari dan membawa kembali anak-anak yang diculik, tiba-tiba muncul Axel yang memiliki kemampuan untuk teleportasi jarak jauh. Sedikit informasi, Axel adalah anak dari Heimdall, sang dewa penjaga Bifrost. I said Axel. Astrid? Axel! Asshole, now listen to him. Lalu Thor dengan mode hologram atau Vision Ghost dibawa ke tempat anak-anak yang diculik dan mencoba untuk menenangkan mereka dengan mencari cara untuk ke tempat tersebut. Selanjutnya mereka menuju ke kota Omnipotence untuk meminta bantuan dan mengumpulkan pasukan. Yang mana kota Omnipotence adalah tempatnya para dewa-dewa yang dipimpin oleh Dewa Zeus. Pertemuan para dewa ini disebut Dewan Suci Dewa, yang menjadi acara seperti nominasi award. Dewa mana yang paling banyak pengorbanan manusianya? Suatu dewan yang membagongkan. Singkat cerita, karena Thor dan kawan-kawannya berisik berbicara, membuat Zeus geram dan memanggilnya untuk berbicara di panggung. Kayak zaman sekolah dulu ya, yang ribut disuruh ke depan. Di sini, Thor mengungkapkan maksud kedatangannya. Tetapi Zeus tidak menerimanya, sehingga terjadi eyel mengeyelkan dan berujung pada Zeus yang marah dan membuat Thor menjadi Flick too hard, damn it! ya, di sini karena Zeus menjentikan jarinya terlalu kuat. Di sini karakter Zeus yang angkuh dan keras kepala menolak membantu Thor yang sudah mengingatkan bahwa Dewa Jagal atau Gorr akan sangat berbahaya jika mencapai Eternity. Eternity yaitu tempat di mana makhluk paling kuat di alam semesta yang akan mengabulkan semua permintaan semua orang yang pertama mencapainya. Saat Thor akan ditangkap, teman-temannya membantu dan berujung pada kondisi Korg yang badannya hancur. Singkat cerita, senjata Zeus berhasil diambil. Thor dan kawan-kawan kabur dan melanjutkan perjalanannya. Di sini kita diperlihatkan Thor dan Jane yang CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Dan Jane menceritakan kondisinya yang sekarat karena kanker. Setelah menceritakan kesedihan itu, Thor yang masih mencintai Jane dan Jane juga begitu, terjadilah adegan praktik awal sebelum bercocok tanam. Selanjutnya sampailah mereka di tempat Gorr berada dan seketika masuk dalam dunia tersebut. Warna dunianya menjadi hitam dan putih. Jane yang memeriksa tempat tersebut menyadari bahwa itu hanyalah jebakan. Seketika melempar Stormbreaker keluar karena Stormbreaker adalah kunci untuk membuka Bifrost menuju ke Eternity. Singkat cerita, Thor, Jane dan Valkyr berhasil disekap dan Gorr meminta Thor untuk memanggil kembali si kapak ajaib yaitu Stormbreaker. Akan tetapi di sini Thor berhasil membebaskan mereka dari sekapan. Setelah melawan balik, terjadilah pertempuran dengan Gorr yang mana membuat Valkyr terluka karena ditikam dari belakang oleh Gorr. Setelah Thor dan Gorr adu mekanik dan membuat Gorr terpental,
Thor meminta Stormbreaker untuk membawa kembali untuk menyelamatkan Valkyr. Take us home. Akan tetapi ketika Bifrost terbuka, tiba-tiba Gore muncul dan merebut Stormbreaker. Seketika Stormbreaker berhasil didapatkan Gore dan Thor serta kawan-kawannya yang kembali ke bumi. Kondisi Jane yang melemah dan mengharuskan Thor membawanya ke rumah sakit untuk opname. Sementara perdebatan mereka karena Jane juga ingin membantu Thor, tapi Thor tidak mengizinkan karena takut kehilangan Jane lagi. And you want me not to do that? What's the point of more time at this? Because I love you. I've always loved you. Dan kondisi Valkyr yang sakit karena kehilangan ginjalnya, Thor kembali kesendirian untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik. Hey, don't die. Singkat cerita, Gore yang berhasil mendapatkan Stormbreaker menggunakannya untuk membuka Bifrost menuju Eternity. Dan saat kepala patung runtuh dan hampir menimpa anak-anak, Thor datang. Karena Thor tidak memiliki pasukan untuk melawan makhluk bayangan, maka Thor mengumpulkan anak-anak Asgard dan memberikan kekuatannya agar dapat melawan musuh-musuhnya. Pertarungan sengit Thor dan Gore membuat Thor berkali-kali jatuh dan hampir mati ditusuk Necrosword. Lalu kemudian Jane ditemani Mjolnir datang menyelamatkan Thor. Jane yang bertarung sengit dengan Gore sementara Thor berusaha membebaskan Stormbreaker. Jane berulang kali menghajar Gore, tapi kondisi Jane yang sudah melemah dan setelah Thor berhasil membebaskan Stormbreaker, Thor memerintahkan Axel pergi bersama teman-temannya. Axel, get them home. Pertarungan dilanjutkan oleh Thor, dan Jane dari kejauhan melemparkan Mjolnir untuk menghancurkan Necrosword. Setelah berhasil menghancurkannya menjadi berkeping-keping dan Jane menyatukannya dengan Mjolnir. Dirasa hal itu tidak cukup, Jane berpikir akan menghancurkannya bersama Mjolnir dengan mengorbankan dirinya, mengingat bahwa nyawa Jane bergantung pada Mjolnir. Setelah Mjolnir dan Necrosword berhasil dihancurkan, Gore berjalan menuju Eternity untuk meminta permohonan, akan tetapi dihentikan dan disadarkan oleh Thor. Go, stop! Thor yang sediakan kondisi Jane yang sekarat tidak peduli apa permohonan yang akan diminta oleh Gore. You've won, Gore. Why would I spend my last moments with you when I can be with her? Hal itu membuat Gore mengingat kembali pada putri yang dicintainya. Gore dengan kondisi sekarat dan sudah menyadari kesalahan atas perbuatannya, memohon kepada Eternity untuk menghidupkan kembali putrinya yang bernama Love. Setelah Jane meninggal dan Gore dengan kondisinya yang sekarat meminta kepada Thor agar menjaga putrinya. Akhir cerita kembali ke kehidupan New Asgard, yang mana kita diperlihatkan adanya sebuah patung besar Jane sebagai Thor, anak-anak yang sudah kembali dan diajarkan untuk berlatih bela diri. Even Heimdall's son. Scene berlanjut pada Thor dan Love, yang mana Love putri Gore diasuh oleh Thor dan mereka bertempur bersama melawan monster. Got it. Protect the nice one. Love and thunder. Dan cerita tamat. Saya Mimin dari channel Remo. Jangan lupa subscribe dan like. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.